Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast mata kuliah Ekonomi Kreatif. Kali ini saya akan menginformasikan untuk materi di pertemuan ke-8 yang berjudul Mengenal Industri Kreatif. Ya, jadi sebelum UTS kemarin kita fokus membahas untuk mengenai ekonomi kreatif, dan sekarang setelah UTS, yaitu berawal dari pertemuan ke-8, kita akan membahas mengenai industri kreatif. Jadi apa sih itu industri kreatif gitu ya? Oke. Industri kreatif itu dapat diartikan sebagai sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Yap, jadi di sini hampir sama ya, industri kreatif dan juga ekonomi kreatif, yaitu sama-sama fokus nih kepada ide dan juga gagasan yang dihasilkan oleh si sumber daya manusia itu. Nah, kemudian pengembangan dari industri kreatif itu seperti apa? Menurut Pamuji pada tahun 1985 mengemukakan bahwa pengembangan adalah sebagai sebuah pembangunan, yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi. Pengembangan juga dapat didefinisikan sebagai usaha untuk memajukan atau meningkatkan dan juga memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Atau dapat dikatakan juga sebagai proses yang dilakukan dalam meningkatkan sesuatu sehingga memiliki nilai yang lebih tinggi. Pengembangan industri jadi adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa, baik itu berbentuk perseorangan maupun sebuah organisasi, dengan melakukan pemberian bantuan baik yang berupa material maupun non-material, dengan tujuan untuk menjadikan lebih baik dari sebelumnya dengan mengolah sesuatu bahan yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Gitu. Jadi kesimpulannya bahwa pengembangan industri yaitu proses kegiatan manusia dalam pembangunan suatu usaha atau sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Kemudian di sini ada beberapa kebijakan pemerintah tentang industri kreatif. Yang pertama, mengintegrasikan aset dan juga potensi. Memaksimalkan pengelolaan aset dapat dijadikan sumber modal industri ya. Jadi bagaimana caranya memanfaatkan aset-aset yang dimiliki menjadi modal dalam sebuah industri. Kemudian mendorong inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas dalam bentuk yang lebih baik didukung sepenuhnya oleh pemerintah dengan menyediakan permodalan dan menyediakan fasilitas layanan untuk mendukung industri pada 4.0 sekarang ini itu. Kemudian membentuk BIKRAF atau Badan Ekonomi Kreatif, yaitu institusi yang dibentuk oleh presiden guna untuk memfasilitasi dan juga mewadahi nih pengelolaan kreativitas yang dapat dikelola menjadi sebuah ide. Kemudian yang keempat, meregulasi dan mendukung kreativitas masyarakatnya gitu ya. Jadi agar pertumbuhan ekonomi dari industri tidak terjadi sebuah perselisihan antara pelaku bisnis yang satu dengan pelaku bisnis yang lain, perlu nih adanya regulasi dan juga dukungan dari masyarakat maupun dari pemerintah itu sendiri. Kemudian apa keterkaitan antara industri kreatif dan juga ekonomi kreatif? Industri kreatif itu merupakan bagian dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah proses, produk ataupun jasa yang dibuat, sedangkan industri kreatif merupakan bentuk proses bisnisnya. Dengan begitu, adanya industri kreatif itu berperan penting terhadap kemajuan ekonomi yang berjalan dalam suatu negara, gitu ya. Karena industri kreatif itu berada di dalam ekonomi kreatif. Industri kreatif itu adalah proses-proses yang ada di dalam ekonomi kreatif. Bagaimana prosesnya, seperti apa berjalan prosesnya, seperti itu di dalam sebuah ekonomi kreatif.
kemudian memunculkan manfaat, ya. Di sini industri kreatif itu juga mempunyai manfaat gitu. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Kemudian mengurangi pertumbuhan angka pengangguran gitu. Jadi memangkas dan juga mengurangi pengangguran. Kemudian menciptakan masyarakat Indonesia yang kreatif dan inovatif. Kemudian kompetisi aktivitas dunia bisnis yang lebih sehat. Kemudian meningkatkan inovasi pelaku ekonomi kreatif di berbagai sektor. Nah, selanjutnya intensitas sumber daya pada industri kreatif gitu ya. Jadi maksudnya di sini adalah beberapa klasifikasi gitu ya, klasifikasi pada 14 subsektor industri kreatif. Ada apa saja? Yang pertama ada periklanan, kemudian ada arsitektur, kemudian ada pasar barang seni, kemudian ada kerajinan atau craft, kemudian ada desain, ada fashion, ada video, film, dan fotografi, ada permainan yang interaktif, ada musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio atau broadcasting, riset dan pengembangan, dan satu lagi penambahan yaitu kuliner. Nah, selanjutnya apa saja peran yang semakin menumbuhkan industri kreatif gitu ya. Semakin bertumbuhnya industri kreatif itu perannya seperti apa? Yang pertama, inovasi baru semakin berkembang dengan cepat ya. Jadi adanya inovasi itu memberikan perkembangan yang semakin cepat. Kemudian membuka dan menambah lapangan kerja. Kemudian nilai dan kualitas suatu produk itu semakin meningkat. Kemudian manusia akan dituntut semakin kreatif. Kemudian persaingan yang kompetitif, dan terakhir yaitu berperan pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya apa saja keunggulan dari industri kreatif itu sendiri? Jika tadi kita sudah membicarakan mengenai manfaat, kemudian ada peran, dan selanjutnya apa sih yang menjadi keunggulan dari industri kreatif gitu? Yang pertama, keunggulan industri kreatif itu menghadapi krisis. Mampu menghadapi krisis gitu kan. Dengan adanya kita bisa meningkatkan sebuah industri kreatif, kita bisa menghadapi krisis. Kemudian peluang inovasi selalu terbuka lebar ya. Kemudian membuka lapangan kerja baru, hampir sama dengan manfaat dan juga peran. Kemudian adanya pendorong kompetisi bisnis yang sehat ya, mengakibatkan kompetisi bisnisnya itu menjadi lebih sehat gitu. Kemudian mampu meningkatkan produk domestik bruto, mampu meningkatkan pendapatan kotor suatu negara begitu. Nah, berikut adalah perkenalan kita nih mengenai industri kreatif. Jadi kita harus tahu dulu apa saja perannya, kemudian klasifikasi dari industri kreatif itu ada berapa dan apa saja, kemudian pengembangan dari industri kreatif itu seperti apa. Untuk selanjutnya dan tanya jawab, teman-teman mahasiswa bisa langsung ditanyakan di grup kelas masing-masing dan juga bisa melalui nomor handphone dosen pengampu secara yang dihubungi secara langsung ya. Terima kasih teman-teman semua, kita jumpa di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.